Halo sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Suster Mei. Salam sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tentang penyakit hepatitis dan pencegahannya. Sahabat sehat, kita perlu mengetahui dulu apa itu hepatitis. Hepatitis berasal dari dua kata, yaitu hepa atau hati dan itis atau radang. Sehingga hepatitis merupakan penyakit peradangan yang terjadi pada organ hati. Di kalangan masyarakat, hepatitis ini dikenal dengan istilah sakit kuning. Tetapi, tidak semua sakit kuning disebabkan oleh peradangan pada hati. Yang berikut adalah penyebab hepatitis. Untuk penyebab hepatitis ini dapat disebabkan oleh virus dan juga non-virus. Untuk virus yang ada di Indonesia, ini misalnya virus hepatitis tipe A, B, atau tipe C. Untuk non-virus, ini dapat disebabkan oleh obat-obatan, alkohol, dan lain sebagainya. Sahabat sehat, hepatitis ini merupakan peradangan yang terjadi pada hati, di mana hati adalah salah satu organ intestinal terbesar dengan berat antara 1,2 sampai 1,8 kg atau kurang lebih 25% berat badan orang dewasa, yang menempati sebagian besar perut bagian kanan atas dan merupakan pusat metabolisme tubuh dengan fungsi yang sangat kompleks. Sahabat sehat, seperti kita ketahui bahwa hati mempunyai fungsi yang begitu berarti bagi tubuh manusia. Proses detoks, memusnahkan bahan toksin yang tidak diperlukan oleh tubuh, menghasilkan hormon, tempat simpan tenaga, vitamin, mineral, dan masih banyak fungsi lainnya. Ketika seseorang menderita hepatitis, maka salah satu gejalanya adalah terjadi pembengkakan pada hati. Kita bisa melihat pada gambar ini bagaimana gambar hati yang normal dan gambar organ hati yang terkena infeksi atau hepatitis. Untuk jenis-jenis hepatitis ini yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah hepatitis A, hepatitis B, atau hepatitis C. Untuk hepatitis A itu sendiri adalah infeksi hepatitis pada anak dan dewasa. Untuk gejalanya mirip flu, rasa lelah, demam, diare, mual, nyeri perut, mata kuning, dan hilangnya nafsu makan. Gejala ini bisa hilang sama sekali setelah 6-12 minggu. Orang yang terinfeksi hepatitis A akan kebal terhadap penyakit tersebut, berbeda dengan hepatitis tipe B dan tipe C. Infeksi hepatitis A ini tidak berlanjut ke hepatitis yang kronik. Sementara pada hepatitis tipe B, ini adalah peradangan pada hati yang paling sering ditemui. Sebagian besar hepatitis B akan sembuh sempurna dan mempunyai kekebalan seumur hidup. Jika gagal memperoleh kekebalan, orang tersebut akan terus membawa virus hepatitis B dan bisa menjadi sumber penularan. Penularannya dapat terjadi lewat jarum suntik atau pisau yang terkontaminasi. Selain itu, dapat juga terjadi melalui transfusi darah dan gigitan manusia. Hepatitis B ini sangat beresiko bagi pecandu narkotika dan orang yang mempunyai banyak pasangan seksual. Apa saja gejalanya? Untuk gejala hepatitis B ini terdiri dari lemah, lesu, sakit otot, demam ringan, mual, kurang nafsu makan, mata dan kulit yang kuning, dan air kencing yang berwarna gelap.
Untuk pengobatan ini ada beberapa obat yang perlu dikonsumsi oleh penderita hepatitis B, sehingga penderita hepatitis B perlu untuk melakukan konsultasi dengan dokter. Kemudian yang berikut, perlu vaksin hepatitis B yang aman dan efektif. Yang berikut adalah hepatitis C. Untuk penyakit infeksi ini biasanya tidak terdeteksi pada seseorang selama puluhan tahun. Perlahan-lahan merusak organ hati. Sahabat sehat, bagaimana gejala dari seorang penderita hepatitis? Untuk gejala dari seorang penderita hepatitis ini antara lain demam ringan, kelelahan, nyeri otot, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, mual, muntah atau diare, nyeri perut bagian atas, air seni yang berwarna pekat seperti teh, warna tinja yang pucat, dan penyakit kuning di mana dapat terlihat dengan mata atau kulit penderita hepatitis ini menjadi kuning. Sahabat sehat, untuk upaya pencegahan dapat dilakukan antara lain mencuci tangan menggunakan sabun, mengkonsumsi makanan yang matang, menghindari penggunaan alat makan bersama, menghindari kontak dengan orang yang sakit, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, apa yang perlu dilakukan? Untuk individu yang berisiko, dalam hal ini bila ada gejala, silakan melakukan cek darah. Bila negatif, artinya tidak tertular. Tetapi jika hasilnya positif, maka perlu dilakukan pengobatan dan mencegah terjadinya komplikasi. Kemudian bila tidak ada gejala, tetap dilakukan pemeriksaan darah. Jika positif, maka melakukan pengobatan dan cegah komplikasi. Kemudian jika hasilnya negatif, maka perlu vaksin dan hindari faktor risiko. Sementara untuk individu yang tidak beresiko, tetap menjaga lifestyle, kemudian menghindari faktor risiko. Sahabat sehat, seperti kita ketahui tadi bahwa hepatitis dapat disebabkan oleh virus dan juga non-virus. Penderita hepatitis akan mengalami berbagai gejala, salah satunya adalah mata atau kulit yang terlihat kuning. Untuk pencegahan hepatitis dapat dilakukan secara farmakologi, yaitu dengan mengkonsumsi obat-obat yang diberikan oleh dokter, dan juga dapat dilakukan secara non-farmakologi, yaitu dengan mengkonsumsi produk kesehatan yang mempunyai paten fungsi sebagai terapi hepatitis. Salah satu produk kesehatan yang memiliki paten fungsi untuk terapi hepatitis adalah produk kesehatan dari Jepang, yaitu Utsukushi. Sahabat sehat, Utsukushi ini memiliki paten fungsi. Apa saja paten fungsi dari Utsukushi? Kita perlu memahami dulu apa itu paten fungsi. Paten fungsi adalah tahap akhir dari segala bentuk penelitian dan pengujian terhadap suatu produk. Paten fungsi adalah uji klinis yang 100% berhasil. Untuk Utsukushi ini sendiri memiliki 3 paten fungsi. Yang pertama, anti tumor. Yang kedua, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan yang ketiga, terapi bagi penderita hepatitis. Utsukushi ini tidak mengandung bahan kimia, tetapi murni merupakan DNA dari ikan salmon. Utsukushi ini sendiri merupakan produk kesehatan yang berfungsi sebagai anti tumor dan anti kanker,
memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu proses terapi bagi pasien atau penderita hepatitis C, menunda penuaan, detoksifikasi pada usus, dan antivirus. Berdasarkan paten fungsi yang ada, Utsukushi ini sangat penting bagi hati, di mana membantu membuang racun atau toksin di dalam hati, serta mencegah dan memperbaiki kondisi hepatitis. Utsukushi ini sendiri dapat membantu Anda untuk mencegah gejala penyakit kuning. Penyakit kuning biasanya merupakan tahap awal sebelum hepatitis. Utsukushi dapat menjaga kadar hepatik di dalam tubuh Anda agar tetap normal. Selain itu, Utsukushi juga memiliki paten manfaat yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap virus maupun bakteri di sekitar kita. Sahabat sehat, dalam satu box Utsukushi ini terdiri dari 28 saset. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Untuk mengkonsumsi, dapat dituang langsung di bawah lidah atau dicampur dengan 1/4 air hangat. Kemudian dapat diminum. Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut, sahabat sehat dapat menghubungi saya di nomor HP yang tertera. Sahabat sehat, dalam situasi sekarang ini kita perlu untuk selalu menjaga daya tahan tubuh sehingga tidak mudah tertular penyakit-penyakit yang ada. Sistem kekebalan tubuh ini dapat kita peroleh dengan menjaga pola hidup, menjaga pola makan, beristirahat, berolahraga, dan mengkonsumsi produk-produk kesehatan yang memiliki paten fungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya adalah Utsukushi yang merupakan produk kesehatan dari Jepang. Sahabat sehat, sekian informasi kesehatan yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Saksikan terus video-video saya tentang informasi kesehatan lainnya di channel Suster Mei. Dan seperti biasa, bila Anda menyukai video-video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman dan keluarga. Jangan lupa aktifkan lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama penjelasan saya. Sampai jumpa. Bye.